Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Laurentius Petrus Suhartono. Saya pengajar Sekolah Evangelisasi Pribadi maupun kursus evangelisasi pribadi di Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Semarang. Pagi hari ini saya mau membagi tentang apa itu doa, hakikat doa. Definisi doa yang seringkali kita pahami, yang seringkali kita mengerti adalah berkomunikasi, artinya berdialog, berbicara, berkata-kata. Maka di situ ada saatnya ketika kita berdialog, berkata-kata, ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita diam, kita hening. Namun seringkali pada saat kita berdoa, kita terus berkata-kata. Kita terus seperti membombardir Tuhan dengan kata-kata. Lalu setelah puas, kemudian kita tutup mungkin dengan Bapa kami, Salam Maria atau kemuliaan, dan kemudian kita pergi. Tidak ada waktu untuk hening, tidak ada waktu, kesempatan untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi di dalam hati kita. Maka pagi hari ini saya mau mengajarkan, saya mau berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana berdoa, khususnya berdoa secara pribadi. Di lain hal, berdoa juga seringkali disebut sebagai nafas iman. Seperti kalau kita dalam hidup kita secara fisik, kalau kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Demikian pula iman kita. Pada saat kita tidak berdoa, maka iman kita menjadi mati. Maka doa adalah nafas iman. Sehingga kita dapat belajar berdoa melalui nafas. Nafas ada saatnya ketika kita mengambil nafas. Kita hirup nafas dalam-dalam, dan ada saatnya kita melepaskan nafas, menghembuskan nafas kita perlahan-lahan. Di sini kita belajar bagaimana di dalam doa juga ada saatnya kita mengambil kekuatan dari Tuhan, dan ada saatnya kita melepaskan setiap kotoran-kotoran batin yang menghambat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti kita hendak membangun rumah, demikian pula ketika kita berdoa. Ketika kita membangun rumah, kita perlu satu pondasi. Dan karena sehari-hari saya bekerja sebagai seorang pemborong, kontraktor bangunan, gedung, ataupun rumah, maka kalau saya membuat rumah, membuat gedung, saya menghitung dulu pondasinya. Dan biasanya pondasi menghabiskan 30% dari budget anggaran kita. Demikian pula dalam hidup rohani, pondasi doa penting. Dan pondasi doa dalam hidup rohani kita adalah hening. Bunda Teresa mengatakan doa adalah buah dari keheningan. Kita bisa mengambil surat kepada umat di Roma bab 8 ayat 26. Bahwa demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan itu berbicara tentang keheningan. Atau Kitab Nabi Yesaya bab 30 ayat 15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal tenang kita mendapatkan keselamatan, kita memperoleh keselamatan. Dengan tinggal tenang kita mendapatkan kekuatan. Namun seringkali kita enggan. Untuk itu kita mau belajar bagaimana hening membangun pondasi doa kita. Seringkali kita berdoa secara lisan atau kita memimpin doa, tetapi rasanya doa kita seperti kosong, hampa. Itu karena kita belum mempersiapkan diri, belum membangun pondasi doa kita. Maka mari kita siapkan hati bagaimana masuk di dalam keheningan. Orang seringkali sulit berdoa jika pikirannya tidak tenang. Orang perlu mengalami keheningan dulu untuk dapat berdoa. Pikiran kita seperti monyet dalam kerangkeng.
yang seringkali lari ke atas, turun ke bawah, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Demikianlah ketika kita mau berdoa. Demikianlah ketika kita hening. Seringkali pikiran-pikiran itu mengganggu kita. Maka seringkali doa kita hanya sekedar ritual, sekedar upacara, tetapi kita tidak bisa masuk, merasakan lebih dalam, berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Meski keheningan tidak seluruhnya datang dari lingkungan luar, namun lingkungan yang sunyi membantu menciptakan keheningan batin. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 35, Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia bangun. Dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Apalagi kita, maka kita memerlukan tempat untuk kita bisa berdoa dengan baik. Agar dapat membangun keheningan, kita perlu dua fondasi atau dua langkah. Yang pertama, kita mau melepaskan segala sesuatu. Dan yang kedua, kita menyadari kekinian saat ini. Melepaskan segala sesuatu artinya melepaskan seluruh beban masa lalu atau sesaat sebelum berdoa. Dan kita juga mau melepaskan setiap beban-beban yang ada dalam masa depan. Target-target kita untuk masa depan kita. Kita lepaskan kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan. Lepaskan semua pikiran yang menggelayut. Lepaskan segala kelekatan saudara. Maka baik ketika mau berdoa, kita juga matikan semua pesawat handphone, alat-alat komunikasi kita sehingga tidak mengganggu. Jika segala beban sudah dilepaskan, maka kita siap mendengar suara dan kehendak Tuhan sendiri. Ada satu lagu dari Monsinyur F.X. Prajosuto, MSF, yang judulnya Berserah Diri. Itu membantu kita untuk membangun fondasi doa kita. Kurang lebih lagunya begini. Singkirkan beban hidup masa lalu, kekecewaan dan noda yang suram, percuma meratapi yang telah basi, serahkan ke tangan kasih ilahi. Singkirkan beban hidup masa depan, cemas, gelisah, dan kekhawatiran, percuma merisaukan yang belum pasti, serahkan ke tangan kasih ilahi. Terimalah beban hidup masa kini, dengan iman dan kasih dalam hati, jadikan korban persembahan diri, melimpah berkat dan kasih ilahi. Langkah yang kedua, menyadari kekinian. Sadari kekinian dengan memperhatikan gerak pikiran kita. Pikiran bisa lari kembali mengenang kejayaan atau bahkan trauma masa lampau. Pikiran juga bisa lari ke harapan-harapan, cita-cita, atau bahkan kekhawatiran masa depan. Maka bersama Roh Kudus, kita amati pikiran kita. Kita amati gerak pikiran tanpa harus menolak atau terhanyut menganalisa. Jika melantur, kembali ke saat ini. Ketika kita hening, seringkali pikiran kita seolah-olah mengingatkan ada sesuatu yang belum kita lakukan. Oh, kompor belum dimatikan. Oh, lupa pintu belum dikunci. Oh ini, oh itu. Saya harus melakukan ini itu. Sehingga kemudian mengganggu. Maka kita bisa katakan pada pikiran kita, stop. Saya mau hening. Saya mau berdoa. Dan nanti setelah target yang kita tetapkan waktunya, mau 15 menit, mau 10 menit, setelah itu saya bisa lanjutkan apa yang tadi saya belum lakukan. Kita amati gerak pikiran kita yang datang dan pergi, sampai akhirnya pikiran berhenti dengan sendirinya. Keheningan terjadi saat pikiran kita berhenti. Keheningan juga terjadi saat ada jeda antara pikiran yang satu pergi dan pikiran yang lain belum datang. Saat pikiran berhenti, maka kita mampu mendengar suara Tuhan. Kita mampu berjumpa dengan Tuhan yang sejati, Tuhan yang bukan rekaan pikiran kita.
Jika kita nanti terbiasa mengamati gerak pikiran kita, maka kita akan lebih mudah mengalami keheningan, meletakkan pikiran pada tempat dan fungsinya, mengendalikan diri kita. Emosi akan segera terdeteksi sebelum emosi itu meledak. Jika ada situasi, kondisi yang membuat kita mau marah, kita dapat lebih dahulu mendeteksinya. Kita juga lebih peka akan kehendak Allah dan bukan kehendak diri atau ego kita. Kekacauan terjadi karena kita lebih mengutamakan ego kita, kata Rasul Yakobus bab 3 ayat 16. Kita dapat berdoa dan berjaga-jaga kapanpun dan dimanapun. Setelah penjelasan ini, akan ada klip di mana saya membuat klip itu untuk menghantar doa hening. Kurang lebih 15 menit, didahului dengan 5 menit pengantar, 5 menit hening, dan 5 menit lagu penutup. Dengan demikian kita bisa berlatih bersama-sama. Berlatihlah setiap hari kurang lebih 15 menit, dan kemudian kita bisa mencatat apa saja yang membuat pikiran kita melantur ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk membantu keheningan kita juga bisa dengan kata doa. Setiap kita tarik nafas, kita katakan ye. Setiap hembusan nafas, kita katakan sus. Demikian seterusnya, sampai 15 menit berakhir. Dan dengan demikian, kita dapat masuk lebih dalam lagi di dalam doa kita. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga berguna, kita dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat pagi. Baik, Bapak Ibu Saudara, untuk membangun pondasi doa, kita mau belajar doa hening, maka kita mau belajar bagaimana posisi untuk doa hening. Pertama-tama, duduklah dengan punggung yang tegak. Atau Anda bisa melihat punggung tegak, dan kemudian posisi tangan yang terbuka, melambangkan keterbukaan kita dengan Tuhan. Atau mungkin bisa jadi kalau kita mau belajar untuk berkonsentrasi lebih lagi, ibu jari kita bertemu dengan jari telunjuk atau dengan jari tengah. Lalu nanti pada saat doa hening, mungkin pikiran kita melantur, kadang-kadang lepas ibu jari dengan jari tengah atau jari telunjuk kita. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa saat itu pikiran kita melantur, kita bisa kembali lagi dengan mengucapkan nama Yesus, menarik nafas panjang, mengatakan ye, lalu melepaskan perlahan-lahan, kita katakan sus, kita katupkan kembali, lekatkan kembali ibu jari dan jari telunjuk atau jari tengah kita. Jika Bapak Ibu Saudara tidak bisa duduk lesehan, Bapak Ibu bisa juga dengan duduk di atas kursi, tetapi dengan punggung tegak, tidak menyandar. Tetapi jika tidak kuat, karena mungkin ada cedera punggung dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara bisa menyandar kursi, tetapi dengan posisi duduk agak ke belakang, dan kemudian punggungnya tetap tegak walaupun menyandar. Posisi lain bisa juga tidak di kursi, tetapi kita bersila di bawah. Ibu jari kita bertemu dengan jari telunjuk kita. Atau ibu jari kita bertemu dengan jari tengah kita. Baik, untuk posisi duduk di bawah, kita bisa bersila seperti ini. Ini yang disebut semi lotus. Ketika kaki kanan di atas paha kiri, atau telapak kaki kiri di atas paha kanan, seperti ini. Atau bisa juga lotus sempurna, ketika kedua telapak kaki kanan maupun kiri ada di atas paha masing-masing dengan tangan yang terbuka. Ini berguna untuk menarik punggung kita, sehingga punggung kita tetap tegak, peredaran darah lancar, dan kita bisa bernafas dengan baik. Atau jika Bapak Ibu tidak terbiasa dengan seperti ini, ya, maka bisa juga dua-dua begini. Cari posisi yang paling nyaman, atau mungkin kaki kanan di depan kaki kiri. Silahkan cari posisi yang paling nyaman, paling enak,
dan kita tetap bisa tersadar. Kita bisa bernafas dengan baik dan perlahan-lahan kita akan menutup mata kita. Kita tarik nafas dalam-dalam. Kita katakan ye. Kita lepaskan nafas kita perlahan-lahan. Kita katakan sus. Ye. Sus. Sebanyak 8 kali tarikan dan hembusan nafas, Bapak Ibu Saudara bisa masuk dalam keheningan. Kemudian membuat tanda salib. Lalu Bapak Ibu Saudara mohon bimbingan Roh Kudus sehingga sungguh-sungguh dapat mengalami keheningan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu mendengarkan musik. Setelah 5 menit musik akan berhenti, hening total, lalu 5 menit lagi akan ada musik penutup. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan syukur, kemuliaan atau Bapa kami, Salam Maria, lalu ditutup dengan tanda salib, selesai. Bapak Ibu bisa sharingkan apa yang Bapak Ibu alami ketika dalam keheningan atau selama 15 menit doa hening itu. Selamat berlatih, selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.